Shalom semuanya, shalom. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan kamu kelihatan kurus pada sore hari ini. Siapa percaya Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali bersama dengan saudara dan terima kasih buat Gembala GSJS Pakuwon ini, Pastor Michael Gunawan yang sejak tadi pagi, siang dan sore ini memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi berkat firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lukas Kusuma dan oleh kemurahan Tuhan sejak tahun 2000 sampai hari ini saya boleh berada di Amerika, khususnya di kota Philadelphia, State Pennsylvania, Amerika. Tahun 2002 kami merintis gereja dari hanya beberapa orang, tetapi Tuhan setia dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang ajaib sampai hari ini. Bahkan saudaraku Tuhan mempercayakan ada cabang juga di kota New York dan juga ada di Denver, Colorado. Dan Tuhan memberikan pada saya seorang istri, ya hanya satu istri saja, nggak boleh nambah saudara ya. Namanya adalah Pastor Shirley Aida Kusuma dan Tuhan juga mempercayakan pada kami 2 orang anak, yaitu Jehuda dan juga Betani. Dan saudara, tentunya setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Dan tahukah Anda bahwa di masa krisis seperti ini, maka selalu akan muncul 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang hancur, terpuruk di saat krisis. Sementara kelompok yang kedua justru kelompok yang semakin naik, sukses dan berhasil di masa krisis. Dan kalau Anda jeli melihat, ternyata saudaraku dalam bidang pelayanan gereja juga, di pandemik ini ada banyak gereja yang merosot, bahkan tutup, bahkan hancur. Sebaliknya ada gereja-gereja di masa krisis semakin diangkat Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, GSJS Surabaya semakin diberkati dan dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu, Gembala Saudara Pastor Michael Gunawan khotbah di gereja kami di kota Philadelphia, gereja Bethany Miracle Center. Dan saudaraku, dia juga bersaksi bagaimana Tuhan setia menyertai gereja ini di tengah-tengah pandemik. Justru Tuhan membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Dan kalau Anda lihat juga, di pandemik ini saudaraku, ada perusahaan-perusahaan juga yang hancur bahkan bangkrut. Tetapi justru ada perusahaan-perusahaan yang semakin naik dan berhasil. Dan kalau Anda lihat juga dalam keluarga juga sama. Ada keluarga-keluarga mengalami kehancuran, kerusakan. Tetapi justru di pandemi ini juga ada keluarga-keluarga yang semakin bahagia dan semakin penuh dengan segala berkat Tuhan. Nah, itu sebabnya pada ibadah yang ketiga ini, izinkan saya men-sharingkan. Kalau tadi di ibadah yang pertama saya bicara tentang saudaraku bagaimana kita harus meninggalkan mentalitas orang miskin. Ya, miskin atau kaya tidak dimulai dari dompet kita. Tapi dimulai dari cara berpikir kita. Dimulai dari hati kita yang setuju. Katakan amin. Dan kalau Anda mau dengar rekamannya, Anda nanti bisa lihat filenya. Lalu kemudian di ibadah tadi yang kedua saya sampaikan bagaimana Yusuf mempunyai hikmat yang membuat dia bisa diangkat Tuhan dari budak, dari narapidana menjadi orang kepercayaan raja di Mesir. Dan di kebaktian yang ketiga ini, saudaraku, saya mau membagikan sesuatu yang merupakan hasil daripada apa yang kami jalani selama 22 tahun dalam pernikahan saya dengan Pastor Shirley. Bagaimana keluarga kami juga melewati masa-masa sulit, melewati juga masa-masa konflik dan sebagainya. Jadi ini khotbah bukan cuma sekedar dari Alkitab, tetapi juga dari pengalaman kami berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap, lambaikan tangan saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tahukah Anda, membangun tangga rumah jauh lebih mudah daripada membangun rumah tangga. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Alkitab dimulai dari kisah pernikahan pertama di dunia antara Adam dan Hawa. Bahkan Alkitab juga ditutup dengan sebuah pesta pernikahan yang luar biasa antara Yesus
dengan kita gerejanya. Bahkan Tuhan Yesus memulai pelayanannya 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Dia selamatkan pesta perkawinan di kota Kana. Dari air yang tawar diubah jadi anggur yang terbaik. Saudara, hari ini apapun keadaan keluarga saudara, apapun keadaan pernikahan saudara, percayalah Tuhan bisa berikan anggur yang terbaik, anggur yang manis. Asal kita mau belajar firman Tuhan. Yang mau menikmati anggur yang terbaik, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang belum menikah? Angkat tangan sebentar. Yang belum menikah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum menikah dan mau menikah. Ya, angkat tangan lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Jangan setengah tiang, lebih tinggi. Yang mau belum menikah, angkat tinggi-tinggi. Sambil angkat tangan, lihat kanan, lihat kiri. Siapa tahu ketemu jodoh di rumah Tuhan, saudara. Lebih baik ketemu jodoh di rumah Tuhan daripada di rumah setan, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, oke. Sekarang siapa yang sudah menikah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, sambil angkat tangan tetap diangkat. Tadi yang belum menikah, sekarang lihat wajah yang sudah menikah. Coba lihat. Wajah berbeban berat dan penuh dengan tekanan. Saudaraku, nggak ada keluarga yang sempurna. Kami pun keluarga hamba Tuhan punya banyak kekurangan, punya banyak masalah. Tetapi kami belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Yuk kita lihat dalam Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dua ayat ini menjadi dasar kita untuk apa yang kita pelajari siang ini. Yuk kita baca bersama-sama dua ayat ini dengan suara yang nyaring. Semua baca, 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan apa? Dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, baca sama-sama, tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ini ayat merupakan ayat yang Tuhan Yesus cuplek dan ulang dari perjanjian lama. Bagaimana sebuah pernikahan dimulai ketika seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang wanita meninggalkan ayah dan ibunya. Dan mereka bersatu menjadi satu dalam pernikahan. Sehingga mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Kata bersama saya keras, menjadi satu. 2, 3. Yang online coba kliklah di komen, katakan menjadi satu. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa 1 plus 1 sama dengan 1? Jelas kalau kita mengerti, kan 1 tambah 1 mesti 2. Tapi bagaimana Alkitab berkata, 1 plus 1 sama dengan 1. Nah, saudaraku, dari perenungan saya, maka saya menjumpai, dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah, menikah itu bunuh diri. Serem banget pendeta. Menikah itu bunuh diri. Kenapa? Saudara, jelas ya, jangan salah mengerti. Kita sebagai orang percaya tidak boleh bunuh diri secara fisik. Setuju? Katakan amin. Pesan Tuhan dengar baik-baik. Sesukar apapun masalah saudara, baygon jangan pernah diminum. Katakan amin. Nggak boleh bunuh diri. Ya secara fisik. Kenapa? Karena Alkitab berkata, jangan membunuh. Nah, kalau orang membunuh bukan cuma membunuh orang lain, tapi membunuh diri sendiri. Jelas dia melanggar perintah Tuhan. Orang yang membunuh dirinya. Maka Alkitab berkata, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, dan barang siapa membinasakan rumah Tuhan, ia akan dibinasakan oleh Allah. Maka orang yang bunuh diri, dia merusak semua rencana Tuhan. Bahkan nafas yang masih Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan, dia ambil dan dia kemudian sudahi hidup. Jadi jangan pernah bunuh diri secara fisik. Tetapi kembali dalam konteks pernikahan. Tahukah Anda bahwa kalau saudara mau menikah dan Anda mau bahagia, saudara harus siap bunuh diri. Bunuh diri itu apa sih artinya? Mari kita lihat definisi bunuh diri adalah
tindakan yang disengaja untuk menyebabkan kematian diri sendiri. Itu arti bunuh diri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana 1 plus 1 sama dengan 1. Gampang. Yang 1 dipotong separuh. Yang 1 dipotong separuh. Kalau separuh setengah plus setengah sama dengan 1. Nah, 1 dipotong separuh. 1 dipotong separuh bicara apa? Tentang sacrifice. Tentang mati bagi diri sendiri. Nah, pernikahan akan bahagia jika suami istri mau mati bagi dirinya sendiri. Dan kalau ada orang mau menikah dan dia belum mau mati bagi dirinya sendiri, pesan saya lebih baik jangan menikah. Kenapa? Karena ternyata pernikahan harus ditandai dengan kerelaan untuk kita mati bagi diri sendiri. Pastor Lukas, mana ayatnya? Lihat Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima, Alkitab berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kata matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang matikan siapa? Bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Kan istilahnya sama dengan kita mau mati bagi diri sendiri. Mau bunuh diri secara hal-hal yang duniawi. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita kan sering nyanyi lagu itu ya kan? Ku telah mati dan tinggalkan, katakan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan, hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau ingini. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bukan lagi apa yang kita ingini. Bukan lagi apa yang aku mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Nah, syarat utama bagaimana 2 orang yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda karakter, berbeda semua hobi dan sifatnya bisa jadi satu. Maka suami istri harus siap mati bagi dirinya sendiri. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Saudara, Paulus mengatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi siapa yang berkuasa? Siapa? Suaminya. Betul? Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi siapa? Istrinya. Artinya sejak kita mau menikah, maka seorang wanita, dia harus siap mati bagi dirinya sendiri. Sehingga setelah dia menikah, bukan lagi dia yang berkuasa, tapi suaminya. Ini ayat berkata, seorang pria sejak dia menikah, maka dia harus mengambil sebuah keputusan, aku mau mati bagi diriku sendiri, karena sejak menikah, bukan aku lagi yang berkuasa atas hidupku, tapi istriku. Nah, ini adalah syarat penting bagi sebuah pernikahan. Karena menikah adalah bunuh diri. Sekarang pertanyaannya, oke, Pastor Lukas, sekarang saya tahu ayatnya. Saya harus mati bagi diri sendiri. Tapi mati bagi apa? Saya harus bunuh diri dari apa? Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, suami istri harus mau mati dari sifat ego. Kita harus mau mati dari sifat ego kita. Egois, mau menangnya sendiri. Maunya dimanja, maunya dicintai, maunya diperhatikan. Saudara sekalian, tahukah Anda, sifat ego itu yang seringkali merusak
banyak pernikahan. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, sifat ego ini loh, mau menangnya sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Gereja kalau ada orang yang ego, mau menangnya sendiri, gereja bisa kacau. Pekerjaan kalau semuanya mau ego, mau menangnya sendiri, pekerjaan bisa kacau. Apalagi keluarga. Kalau keluarga rumah tangga mau menang-menangan, suami nggak mau kalah dengan isinya, isi nggak mau kalah dengan suaminya, di situ akan ada kekacauan. Bahkan tindakan KDRT, kekerasan rumah tangga terjadi, bahkan perselingkuhan, bahkan perceraian. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau mati dari sifat egonya sendiri. Hari ini syarat utama untuk pernikahan kita bahagia, kita harus siap mati bagi ego kita sendiri. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kata bersama saya harus mati dari sifat ego saya. 2, 3. Saudaraku, tahukah Anda, pria itu adalah makhluk yang egonya paling tinggi. Gengsinya paling tinggi, itulah pria. Makanya pria itu selalu minta dihargai. Sementara wanita berbeda. Wanita adalah makhluk halus. Yang kuat perasaannya. Yang BTT. Butuh ditintai. Saudaraku, dan kalau kita berpikir, aku menikah supaya saya dibahagiakan, supaya saya dimanja, supaya saya diperhatikan, engkau salah besar. Menikah bukan untuk kita dimanja, bukan untuk dibahagiakan. Menikah harus siap mati dari sifat ego. Seperti Kristus telah mati buat kita. Maka kita juga harus mau mati bagi pernikahan kita. Di mana saudara menikah bukan untuk dibahagiakan, tetapi untuk membahagiakan. Yang setuju katakan amin. Enggak ada yang amin. Yang setuju katakan amin. Kita harus mau mencintai, bukan menuntut dicintai. Kita harus mau berkorban, bukan untuk kita mendapatkan. Sebagai gembala yang menggembalakan jemaat di Amerika, seringkali persoalan rumah tangga ribut. Kenapa? Hal-hal kecil, tapi semua karena mau menangnya sendiri. Wah, kalau suami istri mau menang-menangan, saudaraku, ribut seperti Rusia dan Ukraina, saudaraku. Ya kan, perang terus. Di sini nggak ada. Amin, saudaraku. Nggak ada yang ngaku masuk saya, saudaraku. Ya kan, boro-boro mau makan ke restoran mana, di mobil sudah berantem. Yang suaminya mau Chinese food, yang kemudian isinya mau makanan barat, ribut berantem. Nah, di sini kita perlu belajar. Menikah adalah mati dari sifat ego kita. Karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Tapi ketika kita saling merendahkan diri, kita saling mau berkorban, kita mau mendahulukan pasangan kita, hidup kita akan bahagia. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga kita akan berkelimpahan dengan semua yang terbaik. Yang percaya katakan, amin. Wanita itu makhluk halus. Pak, bapak-bapak kalau dipanggil nggak nyaut. Pak, nggak nyaut. Beda sama ibu-ibu. Bu, loh ibu-ibu kan nyaut. Bu, ya Pak, lo nggak nyaut. Nah, Pak, seringkali masalah kita itu sebagai laki-laki. Kita kan marah. Kenapa? Karena merasa kurang dihargai. Iya Pak, iya Pak. Lalu kita nuntut. Kamu harusnya ngerti saya. Kamu harusnya begini. Maka selama kita menuntut dalam pernikahan, sudah gak akan pernah puas dan gak akan bahagia. Mulai sekarang Pak, belajar cintai makhluk halus di sebelah Anda. Dan Anda siap berkorban bagi dia. Percaya Pak, kalau engkau perlakukan istrimu sebagai ratu, istrimu akan memperlakukan engkau sebagai raja yang baik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sementara ibu, sekarang ibu enggak nyaut, Bu, suami itu harus dipahami.
Ibu-ibu harus belajar nggak egois. Dia baru pulang kerja, lapar. Lalu ibu langsung, semua perkataan ibu langsung makanya akhirnya sandal terbang, saudaraku. Pria itu, Bu, perutnya harus dikenyangin dulu, Bu. Kasih dia makanan, sudah kenyang, baru dia akan bisa diajak ngobrol dengan baik. Nah gini ya, makanya kalau orang mau menang-menangan dalam pernikahan, nggak akan bahagia. Saya dengan istri, terlalu banyak perbedaan. Saya ini orangnya gaul, suka kemana-mana, ya suka ngobrol dan sebagainya. Istri saya tipenya, tipe yang pendiam, pemikir, perasa. Nah, ketika kami menikah di awal, jelas berbeda. Tapi di situ kami sadar, kami nggak boleh mau menangnya sendiri. Kami mau belajar untuk berkorban. Dan puji Tuhan, dalam 22 tahun pernikahan kami nikmati anggur yang manis dari Tuhan Yesus setiap hari. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang kedua, suami istri harus mau mati dari apa? Mati dari impian pribadi. Suami istri harus mau mati dari impian pribadi. Kita ini sejak kecil diajar untuk bercita-cita. Waktu kecil ditanya, besar mau jadi apa? Presiden, mau jadi dokter, mau jadi insinyur. Semua kita punya mimpi, semua kita punya impian. Bagus. Orang harus punya impian yang besar. Tapi sejak kita menikah, maka kita harus rela mati dari impian kita pribadi. Dan meleburkan diri, mengkompromikan diri dengan pasangan kita. Untuk akhirnya bukan mimpiku lagi, bukan mimpimu lagi. Tapi mimpi kita bersama untuk menggenapi impian kerajaan surga. Katakan amin. Amos 3 ayat yang ketiga berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Harus ada sebuah komitmen, harus ada sebuah kompromi. Kita nggak boleh kompromi dengan dosa, tetapi dalam sebuah pernikahan harus ada kompromi-kompromi yang kita harus kerjakan. Saudara, ketika kami mau menikah, tadi di ibadah yang kedua saya saksikan bagaimana Tuhan menemukan saya dengan istri. Saudara, akhirnya kita mulai bicara tentang impian kami masing-masing. Nah, saya bilang begini, saya seorang hamba Tuhan, terpanggil melayani, saya punya impian, punya istri yang tidak sibuk kerja sendiri, tapi mensupport, mendampingi saya dalam pelayanan. Sementara waktu itu dia kerja di sebuah bank yang bagus di kota Philadelphia, Amerika. Sementara istri saya, dia bilang gini, aku nggak mau tinggal lagi di Indonesia. Karena aku sudah mengalami banyak trauma di masa lalu dan kerusuhan Mei, maka aku sudah merantau ke Amerika, aku mau tetap di Amerika. Ke Indonesia hanya kunjungan saja. Sementara bagi saya, pelayanan yang paling enak di Indonesia. Kenapa? Karena sekali khotbah di depan ratusan ribuan orang. Sementara di Amerika kalau melayani, saudara jangan bilang gini, enak Pastor Lukas, di luar negeri. Maaf Bu, di luar negeri itu pelayanan kayak pelayanan di desa, di pedalaman. Kita pendeta ngurusi banyak hal. Sampai urusan imigrasi, soal cariin kerjaan buat jemaat, cariin apartemen buat jemaat, sampai yang tua-tua nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya kita bantuin menerjemahkan ke dokter dan sebagainya. Tapi saudaraku, ketika akhirnya kita ngobrol, istri saya bilang ini, saya nggak mau pulang Indonesia, saya hanya kunjungan saja. Dan di situ terjadi kompromi. Akhirnya saya bilang, oke, kita win-win solution. Bukan impianmu lagi, bukan impianku. Aku siap melayani di Amerika. Kamu harus tinggalkan pekerjaanmu di bank yang nyaman untuk mendampingi aku melayani. Dan akhirnya dua orang bisa berjalan bersama-sama setelah ada sebuah kesepakatan. Dan sejak itu sampai hari ini kami tidak pernah menyesali apa yang kami sepakati. Kami berdiri teguh, saling mensupport dalam pelayanan. Karena kami percaya bahwa waktu kita mati dari impian pribadi, maka impian bersama akan menjadi impian yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, waktu Presiden Jokowi terpilih sebagai presiden periode kedua, kami dari Amerika juga mengamati bagaimana waktu pelantikan saudaraku kabinet, maka kita semua tertarik karena lawan politik Jokowi dirangkul untuk jadi menteri. Yang menarik adalah pada waktu pelantikan, Pak Jokowi bilang begini,
Sejak hari ini saya lantik. Tidak boleh lagi ada visi menteri. Tapi hanya satu visi. Visi presiden. Dan kalimat itu membuat saya, wow bener ya. Dalam pelayanan, kita bersama-sama dalam gereja lokal, nggak boleh punya visi masing-masing. Jadi visi bersama. Demikian juga dalam rumah tangga. Sejak menikah, tidak boleh ada mau saya begini, maunya dia begini. Tapi kemauan kita bersama. Dan itu merupakan sebuah kompromi bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, suami istri harus mau mati dari dendam dan kekecewaan. Nggak ada pernikahan yang tidak dipenuhi kekecewaan. Tidak ada pernikahan yang tidak pernah dipenuhi dengan luka. Semua rumah tangga pasti pernah mengalami kekecewaan. Pernah mengalami luka. Tetapi kalau saudara dan saya mau mengalami pernikahan bahagia, maka kita harus mau mati dari setiap dendam dan kekecewaan kita. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh mengampuni. Kita mau menerima bukan hanya kelebihan pasangan kita, tetapi juga kekurangan kita, pasangan kita. Lihat Kolose 3 ayat 13-14. Firman berkata apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, mari baca sama-sama. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan apa? Menyempurnakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Terkadang banyak suami sabar sama teman-temannya. Tapi kurang sabar terhadap istrinya sendiri. Ya Pak ya? Iya. Dia terlambat. Ke gereja terlambat. Kamu make up gak selesai-selesai. Wih, kalau sama istri gak pernah sabar. Tapi kalau sama teman, sabarnya bukan main. Itu pria gak ada di tempat ini. Di sana. Sementara ada banyak istri kalau terhadap temannya sabar. Tapi kalau sama suaminya, sama anaknya, nggak sabar sekali. Nah ayat ini berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Pegang dada masing-masing. Katakan, sabar. Ya, ayat lebih keras, sabar. Coba ulangi lagi, sabar. Katakan bersama saya, sabar itu subur. Kurang sabar, cepat masuk kubur. Saudaraku, belajar sabar dan belajar ampuni ketika ada pasangan kita berbuat salah, mertua kita menyakitkan kita, menantu kita kurang ajar. Belajar, ampunilah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuat jugalah demikian. Dan kasih Kristus, kasih yang rela berkorban adalah tali pengikat yang akan mempersatukan rumah tangga kita dan menyempurnakan sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Yang setuju katakan, yang setuju katakan. Saudaraku, gak boleh lagi ada dendam, gak boleh lagi ada kekecewaan, tapi langsung ngampuni. Saudara mungkin berkata, tapi Pastor Lukas, suami saya terlalu kasar, dia telah berkhianat, saya sudah sering kali ngampuni, tapi saya gak mau ngampuni lagi. Saudara, siapa percaya kalau kita bertobat, Tuhan ampuni kita. Siapa percaya kita adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan saja masih ngampuni kita, kenapa kita tidak mengampuni pasangan kita? Dalam keluarga, mungkin perkataannya nyakitan kita. Sikapnya kasar. Tapi maukah kita mengampuni dan tidak lagi dendam? Satu kali ada seorang suami. Kalau sama orang lain sabar, tapi kalau sama istrinya dia bentak-bentak, marah-marah. Tapi istri ini luar biasa saudara. Setiap kali suaminya marah-marah, istrinya itu nggak pernah balas dengan kemarahan. Istrinya cuma senyum saja. Terus masuk ke kamar mandi, dikunci kamar mandi dari dalam. Sekian lama.
Setiap kali suaminya marah, istrinya selalu senyum, masuk kamar mandi, dikunci dari dalam sekian lama. Satu kali suaminya sadar bahwa dia jahat sama istrinya. Lalu dia berkata pada istrinya, aku minta maaf ya. Kalau selama ini aku kasar sama kamu. Aku tahu kok, waktu aku marah-marah, kamu ke kamar mandi, kunci pintu kamar mandi. Pasti kamu di dalam kamar mandi nangis. Kamu pasti nangis. Karena aku kasar, ampuni aku ya. Lalu istrinya senyum dan berkata, aku juga minta ampun sama kamu. Loh, kenapa? Kamu harus tahu setiap kali kamu marah-marah, saya masuk ke kamar mandi, saya kunci kamar mandi, saya enggak nangis. Lalu apa yang kamu kerjakan? Saya ambil sikat gigimu. Terus, saya bersihkan toilet WC dengan sikat gigimu. Ampunilah saya. Selesai kebaktian, amankan sikat gigi saudara masing-masing. Siapa tahu selama ini ketika engkau marah-marah dan Anda gosok gigi, ada selera yang lain. Saudara, ayah saya adalah seorang yang lahir sejak kecil Kristen. Tapi dia begitu keras sekali. Ternyata dia adalah anak yang tertolak. Dia adalah anak yang dibuang sejak bayi. Hasil hubungan gelap, dibuang di rumah sakit, diadopsi oleh sebuah keluarga. Ayah saya bertumbuh dalam kepahitan, kemarahan. Dia ke gereja. Bahkan dia bisa main alat musik. Dia bisa melayani di gereja. Tapi saudaraku, dengan ibu saya kasar. Bahkan waktu kehamilan anak pertama itu kakak saya, dia bisa saudaraku tendang ibu saya dengan begitu ganas. Bahkan ayah saya tidak setia. Ibu saya biasanya saudaraku dalam keadaan begitu udah gak tahan. Dia udah mau cerai saja. Tapi untung dia datang pada seorang pendeta. Dan pendeta berkata, tidak boleh cerai. Jadi apa yang harus saya lakukan? Masuk doa puasa. Apa yang terjadi ibu saya, untung taat dengan perintah Tuhan. Dia masuk doa puasa saudaraku. Hampir tiap hari, minimal setengah hari sampai jam 12. Terkadang sampai jam 3. Apa yang dia lakukan? Dia doa supaya suaminya bertobat. Kakak saya bertumbuh dalam kebencian dengan papa. Sampai dia tinggalkan agama Kristen. Dan dia pindah agama lain. Bahkan dia belajar dengan seorang tokoh agama dan dia sudah beli satu golok besar. Untuk satu kali mau bunuh papa. Saya lari kepada kenakalan anak muda waktu itu. Apa yang terjadi? Ibu saya belajar ngampuni suaminya. Saudaraku, dia berdoa puasa. Lalu tahun yang ketiga, tiba-tiba saat dia berdoa, ada suara Tuhan berkata, kamu mau suami dan anak-anakmu bertobat? Mau dong Tuhan. Sekarang pergi ke depan cermin. Saat ibu saya di depan cermin, Roh Kudus berkata, tunjuk kepada orang lain. Dia tunjuk di cermin. Berapa jari tertuju pada orang lain? Dia kaget, 1, 2. Berapa jari tertuju pada dirimu sendiri? Dia kaget, 1, 2, 3. Kalau kamu mau suami dan anak-anakmu bertobat, kamu dulu yang harus bertobat. Ibu saya kaget, tapi kan saya disia-siakan, saya korban. Roh Kudus berkata, kamu terlalu cerewet dan suka marah-marah. Waduh, ibu saya nangis dan dia bertobat. Malam itu saudaraku, ayah saya biasa nggak pulang malam tapi pulang pagi. Dan kalau ayah saya pulang pagi, ibu saya udah tunggu di belakang pintu bawa pentungan. Dan terjadilah perang, saudaraku. Apa yang terjadi hari itu? Ayah saya pulang pagi, ibu saya nggak bawa pentungan. Ibu saya senyum dan mempersiapkan perlengkapan mandi dan makanan. Ayah saya yang kaget dan ayah saya berkata, kamu kok aneh hari ini? Kamu kesambet setan mana? Saudara, ibu saya lakukan itu. Apakah ayah saya langsung bertobat? Enggak. Sampai tahun yang ke-7, Tuhan jamah ayah saya dalam ibadah para pengusaha full gospel. Dan firman Tuhan bicara dan dia lari maju ke depan. Yang pertama karena firman bicara dia bertobat. Dan dia datangi ibu saya. Dia berlutut minta ampun. Terjadi pemulihan. Dia datangi kakak saya ke sebuah tempat yang lain.
Kakak saya udah mau ambil goloknya, tapi ayah saya udah peluk, ampuni papa. Tuhan melawat kakak saya dan ayah saya. Saya didatangi ke tempat kenakalan anak muda. Dia peluk, ampuni papa. Saudara, dari pengampunan apa yang terjadi. Sejak hari itu, keluarga orang tua saya dipulihkan Tuhan. Tuhan memberi anggur yang manis dan anggur yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayah saya bertobat, kakak saya bertobat. 5 tahun setelah ayah dan ibu dipulihkan, ayah saya dipanggil sebagai seorang penginjil. Dan mulai melayani. Sampai akhirnya Tuhan pakai dia sebagai seorang gembala. Itulah almarhum Bapak Pendeta Henok Kusuma. Sementara kakak saya akhirnya juga jadi hamba Tuhan. Itulah Pendeta Samuel Kusuma di Balikpapan. Saya pun juga jadi hamba Tuhan. Ternyata pengampunan, ternyata kasih akan mengalahkan semua masalah. Dan kasih tidak pernah gagal. Hari ini saudaraku, maukah kita mati dari setiap dendam dan kekecewaan? Yang keempat, yang terakhir. Suami istri juga harus mau mati terhadap setiap godaan. Kita harus mau mati dari setiap godaan. Tidak ada orang yang kebal terhadap godaan. Saudara jangan bilang begini, saya sudah cinta Tuhan. Saya sudah kenal firman. Saya seorang pendoa. Saya hamba Tuhan. Saya nggak akan tergoda. Nggak ada orang kebal terhadap godaan. Bahkan Tuhan Yesus habis doa puasa 40 hari. Datanglah si pencoba. Datanglah iblis sang penggoda. Menggoda Yesus 3 kali. Saudara, kita harus mati terhadap godaan. Sebagai ayat yang terakhir, lihat 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi. Suami istri nggak boleh saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Nggak boleh permanen tapi hanya sementara waktu. Hanya untuk apa? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Lihat kalimat berikutnya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Harus bersama-sama. Kenapa? Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena iblis adalah sang penggoda. Karena kamu tidak tahan bertara. Saudara, godaan tidak pernah mengenal usia. Mungkin ada di sini yang berkata, aduh Pastor Lukas, saya sudah tua loh. Enggak lagi mikir yang godaan-godaan. Siapa bilang? Saudara, anak-anak muda, pakai juga orang-orang dewasa, mari kita belajar. Kita harus mau mati dari setiap godaan. Kenapa? Karena kita tidak tahan bertara. Dan terutama bagi suami istri yang sudah menikah, dengar baik-baik. Firman berkata bahwa kita harus menghormati ranjang pernikahan kita. Dan itu bicara bukan spring bed tempat kita tidur, tapi bicara tentang kehidupan seks kita. Maka kehidupan seks suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Itu adalah sesuatu yang bukan tabu. Tetapi sesuatu blessing, berkat. Dan suami istri sudah diberkati. Harus menjaga hubungan seksnya dengan baik. Saudara, ada banyak orang Kristen hari ini kurang seimbang. Yang penting dipikirin soal rohani. Tapi kemudian suaminya yang masih di dunia. Dan istrinya masih di dunia, nggak pernah mau mikirin soal seks lagi. Oh yang penting kita Tuhan, Yesus mau datang kembali. Tahukah Anda berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak pelayan Tuhan, pendoa orang Kristen jatuh hari-hari ini ke dalam godaan. Sampai terjadi skandal yang memalukan. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, Amsal. Orang yang kenyang, biar ditawari madu yang manis, akan dimuntahkan. Saya ulang lagi. Amsal berkata orang yang kalau sudah kenyang, biar ditawarin madu yang manis akan dimuntahkan. Artinya begini, kalau suami istri sudah puas hubungan seksnya dengan pernikahan yang diberkati, biar digoda oleh pelakor-pelakor, biar digoda oleh noni-noni, biar digoda oleh yang pakai sepatu bawahnya warna merah, dia nggak akan pernah tergoda. Kenapa? Orang kalau sudah kenyang, ditawari madu yang manis, nggak akan pernah
mau. Saudara, survei membuktikan suami istri yang sehat itu hubungan seksnya minimal seminggu sekali atau 2 kali. Gak ada yang amin. Ini pendeta kok bicara begini sih? Saudara, lebih baik Anda belajar di gereja daripada Anda belajar di luar. Katakan amin, saudara. Kenapa? Ada pendoa bilang begini sama suaminya, saya lagi puasa, jangan pegang saya. Berapa lama kamu puasa? 3 hari. Suaminya tunggu. Menjelang 3 hari selesai. Puji Tuhan. Suaminya mulai mendekat sama istrinya. Don't touch me. Loh kenapa? Tuhan berkata, saya disuruh tambah puasa 40 hari lagi. Alamak. Suami kayak begitu. Jangankan madu yang manis. Racun pun akan dimakan. Ya kan? Saudara, jujur ini kita terbuka. Bagi wanita, yang dipentingkan adalah perhatian. Tapi bagi pria, seks itu sesuatu yang dipikirin terus. Nah, kalau istri egois, pelayanan terus, sibuk kerja terus, gak pernah ngurusin suami. Lalu kemudian, karena cepat-cepat pulang, Senin dimasain telur ceplok, mata sapi. Selasa telur ceplok, dicampur bawang merah. Rebo telur dicampur kecap manis. Kemis telur campur kecap asin. Jumat telurnya pindah ke mata istrinya, saudaraku. Suaminya emosi, saudaraku. Emosi jiwa. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Kita harus belajar seimbang. Istri juga nggak boleh jadikan seks sebagai senjata. Kalau ke mall, lalu kemudian tiba-tiba ada tas baru. Beliin tas. Enggak, sudah tasmu banyak. Awas, malam-malam jangan senggol-senggol. Wah itu bahaya, enggak boleh. Enggak ada yang amin. Amin, saudara. Suami juga sama. Enggak boleh pagi bentak-bentak istri, kasar sama istri, malam nyenggol-nyenggol. Pagi baik sama istri, malam baik sama istri. Keluargamu akan bahagia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, istri juga harus belajar gini. Kelemahan pria itu di mata. Kelemahan wanita itu di telinga. Wanita itu ya pokoknya dirayu, dipuji-puji. Dia akan keleper-keleper. Makanya bapak-bapak itu harus tanggap. Kalau istri Anda mau ke gereja, terus sudah pakai baju bagus, terus jalan di depan suami. Terus muter-muter. Itu artinya Pak, istri Anda minta, ini enggak peka sama sekali, minta dipuji. Aduh cantik kamu. Istri akan nyanyi, ku kan terbang tinggi, tak kembali lagi. Lah kalau istri udah muter-muter depan suami cuman, gembrot aja macem-macem. Nanti sopir, aduh nyonya cantik loh nyonya. Pakai baju itu kayak nyonya umur 17 tahun. Jatuh sama sopir nanti saudaraku. Nah kalau pria itu mata. Makanya ibu-ibu enggak boleh egois. Jangan cuman berdandan kalau lagi ada kondangan. Kalau di rumah tiap hari daster. Daster batiknya sampai tak kentara lagi gambarnya. Lobang kanan kiri. Baunya minyak angin. Minyak goreng. Bensin sekalian. Rambutnya parabola di mana-mana. Suami tanya yang parabolanya kapan diturunkan. Tunggu ada kondangan kawin. Kapan kondangan kawin? 3 bulan lagi. Alamak. Sementara di kerjaan, suami Anda lihat sekretaris rapi, cantik. Nah itu bahaya. Nggak ada orang kebal terhadap godaan. Lebih baik kita mati dengan cara kita menjaga hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Nah makanya gini ya, pria sejak menikah, itu harus sadar, dia disebut sebagai suami. Kata bersama saya keras, suami. S-U-A-M-I. S semua. U uang. A adalah. M milik. I
istri. Wih, istri-istri bahagia. Tuhan peka sekali, Tuhan kirim hamba Tuhan dari jauh-jauh dari Amerika untuk menyadarkan suamiku yang pelit. Lihat beberapa pria cuman. Sabar Pak, sabar Pak. Jangan emosi Pak. Wanita sejak menikah disebut sebagai istri. Kata bersama saya keras, istri. Ada artinya, iman. Para ibu-ibu harus punya iman. S, setia. T, taat. R, rajin. Irit. Amin. Nah sekarang bapak-bapak kata, tapi Pastor Lukas, sejak pandemi istri saya sudah enggak lagi ke mall. Ke mall enggak? Online, jalan terus. Saudara, mati terhadap godaan. Keluarga kita harus kita rawat baik-baik. Karena pernikahan kita akan menjadi surga kita di dunia ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, rahasia pernikahan bahagia dimulai saat suami istri mau bunuh diri bagi dirinya sendiri. Suami istri harus mati yang pertama, mati dari sifat egonya. Dari semua mau menang-menangnya sendiri. Tuntutan, belajar malah berkorban. Yang kedua, mati dari setiap impiannya pribadi. Menjadi impian bersama. Dan harus kompromi bersama-sama. Yang ketiga, mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Seperti Kristus telah mengampuni kita. Lepaskan pengampunan dari kekecewaan saudara. Dan yang keempat, mati dari setiap godaan. Siapa mau menikmati pernikahan yang diperbarui? Yang mau angkat tangan saudara, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.